Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, saya akan membahas file report atau biasa kita sebut dengan FR tentang soal P3K seni budaya di tahap 1 kemarin. Kemudian tidak bosan-bosannya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pejuang P3K yang selalu mendukung channel ini dan selalu menyimak video FR yang saya bagikan dan yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih lagi. Kemudian bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan diikuti ya, disimak baik-baik video pembahasan FR dan jangan lupa teman-teman semua menyiapkan alat tulisnya ya untuk sambil mencatat materi-materi yang saya tampilkan di video ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman ya yang selalu mendukung ini, selalu mensubscribe channel saya. Dan bagi yang baru menemukan channel saya, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan tentang update ya. Tidak ketinggalan update tentang file report soal seni budaya tahap 1 kemarin. Sedikit saya ingin menyampaikan ya mengenai ujian P3 kan kemarin, bahwa sangat banyak sekali atau rata-rata rekan-rekan P3K kemarin banyak yang gagal di kompetensi teknis ya, dan tidak menduga bahwa soal-soal yang keluar kemarin ternyata banyak di bidang kompetensi bidang masing-masing dan sedikit sekali tentang kompetensi pedagogik. Oleh karena itu ya, pemerintah khususnya Kemendikbud ya, mengadakan ujian di tahap 1 bahkan di tahap 2. Setelah tidak lulus di tahap 1 maka ada tahap 2 dan jika tidak lulus tahap 2 maka ada tahap 3 ya. Bagi yang belum di tahap 2 besok ya, insya Allah dilaksanakan berdasarkan jadwal tanggal 26 atau 25 Oktober ya. Yang mengikuti ujian itu yang gagal di tahap 1 kemarin ya. Dan saya yakin ya untuk soal-soal di tahap 2 besok dan saya yakin sekali bahwa soal-soal di tahap 2 besok pasti mirip dengan soal tahap 1 yang kemarin yang kita ujikan ya. Jadi di slide ini sudah saya tampilkan di layar pertama ini bahwa di gambar bagian kiri ini merupakan ya file report tentang soal-soal dasar dari pembuatan file report ini. Jadi tulisan saya ini merupakan keyword ya, dari soal P3K tahap 1 kemarin saya sempatkan untuk menulisnya. Kemudian saya menuliskan keywordnya, kemudian saya mengembangkan menjadi sebuah soal yang mirip dengan soal ujian tahap 1 kemarin. Jadi dasar pembuatan file report saya ini ya benar-benar ada ibaratnya bertanggung jawab sekali dalam arti saya memiliki dasar dalam membuat file report ini. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dibuka channel saya di videonya itu sudah banyak sekali saya membahas mulai dari nomor 1 sampai nomor 10 ya, nomor 11 sampai nomor 20. Bahkan hari ini ya kita akan membahas soal nomor 41 ya. 42. Membahas soal nomor 42 sampai seterusnya. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya sambil mencatat. Kemudian jika ada materi yang belum lengkap saya jelaskan di slide ini, silakan teman-teman share ya. Silakan teman-teman cari di internet ya. Siapa tahu besok soal-soal yang keluar itu misalnya ditanyakan A, siapa tahu yang keluar B. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tentang ini nomor 42. Kalau saya lihat ini materinya tentang seni rupa ya. Karena materi seni budaya itu ada 4 bidang. Seni rupa, seni murni, seni tari, dan seni teater. Ibaratnya seperti kita mempelajari 4 mata pelajaran. Karena setiap konsep, setiap bidang seni itu sangat berbeda sekali. Oke, kita lanjut.
Nomor 42, komposisi yang harmonis dengan adanya kesatuan, keseimbangan irama, proporsi, dan fokus akan terjadi bila perupa saat menata menggunakan apa. Jadi, bisa teman-teman baca soalnya di atas. Menggunakan apa? Prinsipkah, unsur-unsurkah, elemenkah, atau medium. Jadi, saya akan menjelaskan satu-satu. Komposisi yang harmonis dengan adanya kesatuan, keseimbangan irama, proporsi, dan fokus akan terjadi bila perupa saat menata menggunakan apa. Jadi komposisi, harmonis, proporsi, keseimbangan ini merupakan unsur-unsur dari seni rupa. Jadi jawabannya A ya. Sedangkan unsur-unsur itu apa? Unsur-unsur seni rupa itu ada 6 kalau nggak salah. Pertama titik ya, titik merupakan unsur yang paling terkecil ya, dalam seni rupa. Kemudian garis, kemudian bentuk, bidang, warna atau gelap terang, dan tekstur. Jadi ada 6 unsurnya. Sedangkan elemen ini sama seperti unsur ya, unsur seni rupa ya. Kemudian yang ke-6 ini adalah yang D yaitu medium seni rupa. Medium itu sama seperti alat. Seperti media. Media itu kumpulan dari alat dan bahan. Jadi sangat jelas sekali ya. Jawaban yang tepat adalah A, prinsip-prinsip seni rupa. Kemudian lanjut nomor 43. Gerak-gerak yang dihasilkan pada saat seorang penata tari bereksplorasi selanjutnya dipilih dan dirangkai. Kegiatan merangkai gerak tersebut. Nah, jadi kata kuncinya itu kegiatan merangkai gerak tersebut dalam komposisi tari disebut apa? Jadi coba teman-teman lihat ya, soalnya di atas. A, improvisasi, B, forming, C, imajinasi, atau D, spontanitas. Jadi di slide ini sudah saya jelaskan masing-masing optionnya. Kalau improvisasi itu apa? Sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Merupakan gerak yang dilakukan jika terjadi lupa dialog, ya. Itu yang pertama. Atau kemudian yang kedua, jika aktor itu mengalami kecelakaan. Ya. Jadi mengalami kecelakaan, jadi teknik improvisasi inilah yang akan digunakan ya untuk menutupi kesalahan tadi. Kemudian yang kedua, yang B itu forming. Forming adalah kegiatan merangkai kegiatan merangkai gerak tari. Jadi sudah jelas ya. Jadi kegiatan merangkai gerak tari itu disebut forming. Kemudian kita lanjut, C itu imajinasi. Imajinasi itu gerakan yang tidak memiliki arti, namun memiliki estetika atau keindahan. Kemudian yang D, spontanitas, yaitu gerakan baru yang dilakukan oleh seorang penari ketika penari tersebut lupa terhadap urutan gerak tari yang dibawakan. Jadi teman-teman silakan menulis penjelasan-penjelasan ini, komposisi dalam tari ini. Siapa tahu soal untuk berikutnya dia keluar tentang imajinasi atau improvisasi atau spontanitas. Oke. Jadi jelas jawabannya itu B. Kemudian kita lanjut. Nomor 44. Bagaimana cara memainkan alat musik akordon? Itu kalau nggak salah di soal kemarin. Jadi ceritanya panjang. Kemudian di soal juga menampilkan gambar ini, alat musik ini, akordeon ini. Jadi kemudian di akhir paragraf ini kemudian ditanya, bagaimanakah cara memainkan alat musik di atas? Jadi cara memainkan alat musik akordeon itu pemain yaitu menekan tombol-tombol akor dengan jari-jari tangan kiri ya, sedangkan jari-jari tangan kanannya memainkan melodi yang dibawakan pada saat dimainkan. Jadi akordeon itu didorong dan ditarik untuk menggerakkan udara di dalamnya. Pertanyaan kemarin sangat panjang, kemudian jawabannya juga sangat panjang. Jadi ada optionnya masing-masing. Mungkin yang option B jari tangan kanan untuk menekan tombol akor, ternyata itu salah ya. Jadi seperti itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 45. Ini masih dengan seni tari ya. Dalam melakukan gerak tari, ada jalur garis-garis yang dilalui oleh penari
oleh seorang penari saat melakukan gerak tari. Istilah garis-garis tersebut dinamakan apa? Ya. Jadi bentuk soal kemarin ya mirip seperti ini. Mungkin teman-teman yang jurusan seni budaya pasti pernah menemukan soal ini pada saat ujian tahap 1 kemarin. Jadi optionnya ada dramatik, ada pola lantai, ada pola gerak, ada desain gerak. Jadi jawaban yang tepat adalah pola lantai. Jadi sedikit penjelasan. Jadi pola lantai itu dibagi menjadi dua bentuk ya. Ada garis lurus dan garis melengkung. Kemudian pola garis lurus itu apa? Berupa garis yang mendatar. Seorang penari melakukan gerakan mendatar ya, maju mundur dan serong. Itu merupakan penjelasan dari pola lantai garis lurus. Sedangkan contohnya terdapat di tari saman yang berasal dari Aceh. Jadi teman-teman bisa melihat atau memperhatikan tari saman itu yang berasal dari Aceh itu memiliki pola lantai berbentuk garis lurus. Jadi gerak pada tari saman itu memiliki gerak level sedang. Kenapa dikatakan level gerak sedang? Karena pada tari saman itu menggunakan dua unsur gerak, menggunakan dua unsur gerak dasar, yaitu dengan cara bertepuk tangan dan menepuk dada. Jadi itu aja formasi pada saat gerak tari pada tari saman yang berasal dari Aceh. Sedangkan yang pola lantai garis melengkung itu apa? Gerakan yang berupa gerakan melingkar, gerakan tari berupa gerakan melingkar atau setengah melingkar. Contoh gerak pada tari pada pola lantai garis melengkung, contohnya pada tari kecak yang berasal dari Bali yang memiliki pola lantai berbentuk garis melingkar ya. Jadi seperti itu penjelasan dari jawaban pola lantai. Jadi istilah garis-garis pada tari itu disebut dengan pola lantai ya. Kemudian pola lantai juga itu dibagi menjadi dua. Ada yang garis lurus dengan ada yang garis melengkung. Kemudian yang A, dramatik, pola gerak, desain gerak ini tidak sempat saya mencari penjelasannya. Sudah saya mencari penjelasannya tapi tidak saya jelaskan di video ini ya. Karena tidak cukup dengan slide-nya. Jadi teman-teman semua bisa mencari apa itu dramatik ya. Apa itu istilah dramatik, apa itu pola gerak, ada apa itu desain gerak. Oke. Kita lanjut nomor 46. Bagaimanakah gerak atau pemanasan sebelum melakukan pementasan teater? Saya ingat sekali video ini ya. Ceritanya panjang sekali mengenai seorang aktor yang melakukan acting ya. Ceritanya panjang. Kemudian pertanyaan di ujung paragraf itu ada pertanyaan berupa sebelum seorang aktor itu, seorang artis itu melakukan teater, jadi harus memerlukan pemanasan atau warm up ya. Jadi melakukan pemanasan. Gerakan apa yang cocok untuk pemanasan dalam sebelum melakukan teater? Jadi pilihannya itu pendek. Soalnya panjang ya, berupa cerita. Kemudian pilihannya pendek. Mulai dari A, membaca naskah atau lakon. Kemudian latihan intonasi. Kemudian latihan konsentrasi. Atau D, lari-lari di tempat. Biasanya orang tuh meregangkan otot-ototnya istilahnya. Jadi mana yang tepat untuk seorang aktor melakukan pemanasan sebelum melakukan pementasan teater? Jadi jawaban yang tepat adalah lari-lari di tempat ya. Sedikit penjelasannya, sebelum memulai melakukan pementasan diawali seorang aktor tuh diawali dengan lari-lari di tempat atau berpindah tempat. Lari dibuat bervariasi ya agar tidak membosankan. Tujuan dari pemanasan ini, perhatikan di sini ya. Tujuan dari pemanasan ini agar seorang aktor tidak kaku dalam bermain di atas panggung untuk memerankan tokoh yang ada di dalam naskah atau lakon. Dan seorang aktor harus bermain dengan lentur dan tidak kaku di atas panggung. Jadi jelas ya, gerakan pemanasan ya. Kegiatan pemanasan seorang aktor sebelum melakukan pementasan itu berupa
lari-lari di tempat atau berpindah tempat. Jadi kalau latihan intonasi itu bukan bagian dari gerakan apa? Gerakan pemanasan. Bahkan membaca lakon atau membaca naskah juga bukan merupakan bagian dari warm up atau pemanasan sebelum pementasan. Jadi karena yang kita butuhkan ketika kita melakukan pementasan itu kekuatan fisik kita, kekuatan tenaga kita dalam melakukan pementasan. Oke? Jadi sampai sini semua teman-teman semua paham? Jika ada materi yang kurang, ya silakan teman-teman share ya. Silakan teman-teman searching di internet di Google ya. Cari materi-materi yang berkaitan dengan option-option yang ada di slide ini. Oke? Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa nonton video soal berikutnya ya. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe video soal di channel saya ini. Kemudian bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, supaya tidak ketinggalan update tentang FR, file report soal-soal P3K Seni Budaya tahap 1 kemarin, silakan di-subscribe ya, agar tidak ketinggalan. Oke, jika ada pertanyaan, jika ada request untuk FR berikutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyimak materi atau FR yang saya sampaikan ini, dan saya doakan dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan ya, insya Allah teman-teman pejuang P3K untuk tahap 2 ini yang kita akan laksanakan akhir bulan ini, insya Allah teman-teman lulus semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.